Di daerah utara Tiongkok, ada banyak macam makanan yang dibuat dari tepung terigu. Tidak terkecuali Ningxia yang terletak di daerah pedalaman. Masyarakat suku Hui sangat pandai membuat makanan dengan menggunakan tepung terigu dengan jenis yang beraneka ragam dan rasanya yang enak. Setiap orang Ningxia yang merantau, makanan pertama yang dimakan sepulangnya pasti mie kuah yang pedas. Gandum berasal dari Timur Tengah. Gandum yang banyak dihasilkan dari Jalan Sutra mendorong orang untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Masyarakat di daerah utara Tiongkok biasanya menanam gandum di musim dingin. Gandum musim dingin tahan dengan udara dingin. Ditanam pada musim gugur, dipanen pada musim panas. Waktu musim semi, semai gandum tumbuh dengan cepat. Tepung terigu yang dibuat dari gandum musim dingin agak kenyal dan halus. Oleh karena itu, tepung itu sering digunakan oleh masyarakat suku Hui di Ningxia untuk membuat bihun yang terbentuk kepingan. Namanya Chu Mian Pian. Chu Mian Pian terdapat di banyak tempat di Tiongkok. Namun bagi masyarakat Ningxia, Chu Mian Pian yang asli, selain halus, tipis, kenyal, harus dibumbui dengan semangkuk sambal minyak kambing. Sambal yang digoreng dengan minyak kambing merupakan resep khas di Ningxia. Ningxia masih memiliki suatu cara yang spesial untuk membuat mie, yaitu mie memintal. Caranya tidak begitu rumit. Yang pertama, menguleni adonan terigu dan dibiarkan sampai adonan menjadi empuk. Kemudian adonannya diberikan minyak kacang dan dipotong. Lalu diuleni lagi seperti bentuk sumpit. Setelah itu, dimasukkan ke dalam air mendidih, direbus sampai matang. Mie-nya diangkat dan dimasak dengan kuah kambing, potongan kambing, dan campuran sayuran. Mie memintal yang kenyal adalah yang baru dibuat dan enak sekali kalau dimakan. Berkat kekayaan alam setempat, tak heran makanan enak ini berhubungan erat dengan tanah dan airnya. Ini merupakan pilihan manusia dan juga merupakan balasan kebaikan alam. Gandum musim dingin yang digunakan oleh masyarakat suku Hui di Ningxia untuk membuat makanan tepung terigu berasal dari Guyuan, yang posisinya di daerah pegunungan Ningxia Selatan. Dalam sejarah, sejak dinasti Qin dan dinasti Han, Guyuan merupakan jalur perhubungan penting mengarah ke Xinjiang dan Asia Tengah, menguasai jalur sutra pada tahun 420 Masehi hingga 589 Masehi. Seiring dengan perkembangan pertukaran antara Tiongkok dan negara barat dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan secara terus-menerus, ada banyak duta asing, pedagang, penganut agama Buddha hilir mudik melewati jalur ini, mendorong penyebaran dan pertukaran kebudayaan Tiongkok dan negara barat.
Sementara itu, makanan yang berasal dari jalur sutra ini juga mempengaruhi masyarakat lokal secara mendalam. Hai Cheng Peng sudah berumur 79 tahun. Beliau imam yang paling tua di desa Miawan sekarang. Beliau sudah membesarkan 8 anak. Kehidupan dalam masa dahulu tidaklah mampu. Istrinya selalu berusaha membuat makanan yang enak untuk keluarga. Dalam kenangan anaknya, mase, semacam mie berongga yang dibuat oleh ibu adalah makanan yang paling sedap di dunia. Sekarang, semua anaknya merantau keluar. Anggota keluarganya jarang berkumpul. Setiap pulang, pasti akan disajikan mase yang sedap. Mase merupakan makanan halal yang sudah bersejarah lama di Tiongkok Utara sampai sekarang dan masih digemari oleh masyarakat Muslim Ningxia dalam kehidupan sehari-hari. Mie berongga diberi nama Ma Seze oleh masyarakat suku Hui di daerah pegunungan Ningxia. Masyarakat suku Hui di Sichuan menyebutnya Ce Mian Ce atau ikan yang menyusup dalam pasir. Dan di daerah lain juga ada nama seperti Sao Pie Mien, Nian Men Chuan, Ma Er Tuo, Kong Sin Mien. Asal kata mase sudah ada pada dinasti Yuan. Waktu itu namanya Tutu Mase. Sejak 800 tahun yang lalu, ada sejelid buku yang sangat populer di Tiongkok. Judulnya Cui Chia Biyong Si Lei Chuen Chi, tentang ensiklopedia pekerjaan rumah tangga. Dalam buku itu terdapat satu bab tentang makanan halal dan mase tercatat di dalamnya. Menurut ahli bahasa, kata mase berasal dari bahasa Turki. Sebutan tutu mase tetap dipakai hingga sekarang. Sementara di tempat lainnya seperti di Guyuan Ningxia, Guangzhou Sangsi, Sanglo Sangsi, dan tempat lainnya, mereka menggunakan istilah ma sece. Saat masyarakat suku Hui membuat mase, mereka akan mencampur sedikit tepung gandum yang baru digiling tahun itu. Bagi kebanyakan penduduk kota, cara pembuatan yang tradisional adalah sesuai dengan konsep makanan sehat sekarang ini. Gabungan untuk potongan kue bakar yang berbentuk gepeng. Membuatnya ada dua cara, yaitu ditumis dan dimasak dengan menggunakan tepung dan air. Pada proses pembuatannya, pengapiannya harus sangat diperhatikan. Hubo yang disajikan kuahnya harus kental, tetapi potongan kuenya tidak boleh menggumpal. Restoran Muslim ini sudah buka dari 20 tahun lalu. Setiap hari, restorannya penuh dengan orang-orang yang datang ke sini dan pasti melahap hubo. Xiao Tuan merupakan semacam makanan tepung terigu yang populer di Tiongkok Utara. Sedangkan di daerah Riyadh, Saudi Arabia, juga ada semacam makanan tepung terigu yang namanya sereit. Cara membuat dan bentuknya sangat mirip dengan Xiao Tuan di Tiongkok. Dalam masyarakat suku Hui di Ningxia, kebanyakan Xiao Tuan dibuat dari tepung gandum. Sepertinya cara membuatnya tidak begitu sulit, tetapi pengalaman membuatnya sangat penting. Proporsi air dan tepung, cara mengaduk dan lama mengaduknya, semuanya akan menentukan kehalusan dan keempukan Xiao Tuan. Siapkan semangkuk cuka, masukkan minyak sambal dan direbus sebentar. Masukkan sedikit irisan bawang pre. Kemudian campur dengan Xiao Tuan yang hangat. Kalau dimakan, terasa enak, pedas, dan menyegarkan.
Baik keadaan adat istiadat setempat maupun nasional dengan makanan, jarak jauh antara Muslim yang di Asia Tengah dan Asia Barat dengan Muslim suku Hui di Ningxia yang terletak di Tiongkok Barat berhubungan erat. Di antaranya asal mula Muslim suku Hui dan penghargaan terhadap leluhur, juga penyataan terima kasih terhadap tanah airnya. Masyarakat suku Hui merupakan satu keluarga yang besar. Waktu Anda bertemu dengan orang suku Hui, kalau Anda menyapa dengan Assalamualaikum, mereka akan lebih mudah untuk didekati dan juga ramah tamah terhadap Anda. Kabupaten Sanying merupakan pusat perdagangan yang paling besar di Guyuan Ningxia sejak zaman dahulu. Berkat kemajuan transportasinya, Sanying juga disebut Han Mato, yang artinya pelabuhan di daratan. Sanying adalah jalan satu-satunya kalau mau menuju ke Pingliang dan sampai di daratan Guanzhong. Sanying juga merupakan tempat pemukiman suku Hui sejak tahun 80-an. Mie Sung Chuan yang hangat dan sedap di Sanying merupakan kenangan yang spesial bagi orang yang berjalan hilir mudik. Di Jalan Nasional nomor 312, Ma Teng Yuen berasal dari Sanying. Pada tahun 80-an abad lalu, restoran Muslim tidak begitu banyak di Sanying. Tetapi setiap hari penuh dengan kendaraan dan orang yang berjalan hilir mudik. Ma Teng Yuen melihat keadaan itu. Kemudian muncullah keinginan untuk membuka restoran. Resep mie Sung Chuan yang diciptakan oleh Ma Teng Yuen mencincang daging sapi yang segar kemudian dibentuk menjadi bakso. Kemudian masukkan mie yang langsung ditarik dari adonan tepung dan diangkat setelah matang. Mie-nya yang halus dimakan dengan kuah bening. Rasanya sedap dan tidak berminyak. Mie-nya sudah mengembangkan alirannya sendiri dalam mie Ningxia yang biasanya rasanya kental. Sekarang ini seiring dengan pembangunan jalan tol, Jalan Nasional nomor 312 sudah tidak seramai dulu lagi. Tetapi masih banyak orang mengambil jalan memutar ke restoran Ma Teng Yuen khusus untuk makan mie Sung Chuan-nya. Untuk menemukan rasa mie yang dulu, bagi mereka rasa ini juga rasa kampung halaman. 开了4年，我就总结出来了。同志们来，你的这个，比如说你们几位，你们谈话的中间，我一听口音不对，同志们你们在哪个省的？你们走了以后，我是记载下来，4年23个省的，7个国家的吃了我的生川面，啊，确实啊，尤其是那个外国人啊，哎呀，饭吃了以后呀，咂指头啊，称赞我们，甚至还给我们拍照片，哎呀，确实感动的我们是。 Menerima segala-galanya, menghargai tanah dan air, bersyukur atas hidup ini. Muslim suku Hui di Tiongkok berkenan untuk belajar rajin dan sederhana. Dengan kearifannya, mereka terus memperkaya jenis mie halal dan cara resepnya. Tidak hanya mempengaruhi kebudayaan makan Muslim suku Hui, tetapi juga mempengaruhi makanan di Tiongkok Utara.
家庄。